Lihat bagaimana Doni Tripamuka. Sayang sekali, tapi masih ada bola kedua. Ikut membantu. Dan itu bahaya pemirsa. Anda saksikan memang taruh bola di tiang dua. Sayang tidak naik tadi. Tendangan dari Husam. Anda saksikan pemirsa. Kita semua tertipu. Aditya Warman. Lepas saya perkata offside. Rizky Afriza. Tapi saya pemirsa. Tahu kenapa kalah? Saya dong jawab dong. Mental. Skill kalian jauh lebih bagus dari mereka. Kita masih ada berapa hari ke depan persiapan. Skill kalian udah punya, mental. Fisik bukan alasan. Kalau ada mental, siap lari. Ayo. Luar biasa, sangat menegangkan. Admin aja sampai kesel nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Mandiri U20 Challenge Series 2025. Begini jalannya pertandingan. Langsung buat keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Suriah. Di laga kedua Mandiri U20 Challenge Series 2025. Pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan cuman 60.000 aja. Langsung klik link di bawah ini ya. Langsung aja subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan berita seputar Timnas Indonesia. Langsung buat keputusan. Gila, sangat gak nyangka Erick Thohir akan begini usai laga Timnas Indonesia versus Suriah. Di laga kedua Mandiri U20 Challenge Series 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara usai Tim Nasional Indonesia U20 kembali menelan kekalahan dalam laga kedua turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025. Tim Garuda Muda harus mengakui keunggulan Suriah setelah sebelumnya juga kalah di laga pembuka melawan Yordania. Erick Thohir menegaskan bahwa hasil ini harus dijadikan bahan evaluasi menyeluruh menjelang gelaran Piala Asia U20 2025. Ia berharap para pemain dan staf pelatih dapat segera memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terlihat di turnamen ini. Kekalahan melawan Suriah ini memang mengecewakan, tetapi saya ingin menegaskan bahwa ini adalah bagian dari proses persiapan. Turnamen ini memang kami adakan untuk menguji kemampuan tim sebelum bertanding di Piala Asia U20. Namun tentu saja, saya berharap ada progres nyata dalam permainan tim kita, ujar Erick. Erick juga menyoroti masalah mentalitas pemain muda yang dinilainya belum konsisten sepanjang pertandingan. Saya melihat ada momen di mana anak-anak kita bermain sangat baik, terutama di babak pertama. Namun, di babak kedua, konsentrasi mereka menurun, dan itu dimanfaatkan oleh Suriah. Masalah ini harus segera dibenahi, tegasnya. Erick Thohir mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung Timnas U20. Meski hasil yang diraih saat ini belum sesuai harapan, ia menekankan pentingnya memberikan kepercayaan kepada para pemain muda agar terus berkembang. Kita semua ingin melihat Timnas U20 berprestasi di Piala Asia, bahkan di tingkat dunia. Untuk itu, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap mendukung mereka, memberikan motivasi, dan percaya bahwa mereka bisa bangkit, tutup Erick. Luar biasa, sangat menegangkan. Admin aja sampai kesel nontonnya. Hasil dan skor akhir laga Timnas Indonesia di laga Mandiri U20 Challenge Series 2025. Begini jalannya pertandingan. Laga baru berjalan 1 menit. Gawang Timnas U20 Indonesia sudah mendapat ancaman. Pemain Suriah menyerang dari sisi kanan dan berhasil melesatkan tendangan ke gawang Timnas U20 Indonesia. Beruntung peluang Suriah tak membuahkan gol. Pada menit kelima, Timnas U20 Indonesia mendapat momentum untuk mengancam gawang Suriah di kotak penalti lawan setelah Adriano dilanggar. Doni Tripamungkas yang menjadi eksekutor hampir mengkonversi tendangan bebas menjadi gol. Sepakan pemain Persija Jakarta tersebut membentur tiang gawang dan bola berhasil diamankan barisan pertahanan Suriah. Pada menit ke-13, Ragil memiliki peluang emas lewat second ball. Ia melesatkan tendangan keras tetapi bola mengenai pemain Suriah yang menumpuk di depan gawang. Pada menit ke-17, Suriah hampir menjebol gawang Timnas U20 Indonesia. Penyerang Suriah melesatkan tendangan keras dari luar kotak penalti setelah bek Timnas U20 Indonesia gagal menguasai bola di area pertahanan. Beruntung bola melenceng jauh keluar kanan gawang Timnas U20 Indonesia.
Terjadi kemelut di depan gawang Suriah pada menit ke-20. Sayangnya, sepakan Doni Tripamungkas CS tak ada yang membuahkan gol karena membentur barisan pertahanan lawan. Pada menit ke-22, gawang timnas U20 Indonesia dalam ancaman dan nyaris kebobolan. Gawang timnas U20 Indonesia diserang bertubi-tubi penggawa Suriah pada menit ke-27. Beruntung, Ikram Al-Ghifari berhasil membuat 2 saves krusial. Gol! Pemain Suriah Majd Manaf menjebol gawang timnas U20 Indonesia lewat tandukan pada menit ke-30. Ikram Al-Ghifari tak mampu menjangkau bola dan harus rela jala gawangannya terkoyak. Setelah skor laga berubah, kedua tim saling menyerang satu sama lain, dan tak ada gol yang tercipta hingga menit ke-40. Namun, timnas U20 Indonesia cukup getol menyerang agar bisa merubah keadaan. Pada menit ke-44, Suriah kembali menyerang dengan memanfaatkan celah kelemahan timnas U20 Indonesia di sisi kanan. Beruntung Ikram Al-Ghifari membuat penyelamatan gemilang dengan menepis bola menggunakan kakinya. Untuk skor akhir, kalian bisa lihat di judul dan thumbnail video ini ya guys. Mengejutkan. Begini pengakuan Direktur Borussia Mönchengladbach soal kekuatan utama bek timnas Indonesia ini. Kevin Dix resmi pindah ke tim asal Jerman, Borussia Mönchengladbach, mulai musim 2025 sampai 2026. Penampilan apik Kevin bersama FC Copenhagen di Liga Denmark membuat Gladbach masuk dalam perburuan sang pemain bertahan tersebut. Selain Gladbach, ada beberapa tim lain yang ingin mendapatkan jasa Kevin. Salah satunya adalah VfL Wolfsburg. Gladbach memenangkan perburuan sehingga bek timnas Indonesia itu akan bertolak ke Borussia Park setelah kontraknya habis di Copenhagen. Nantinya, dia akan bertugas di tim berjuluk Die Vollen hingga musim 2030 mendatang. Direktur olahraga Borussia, Roland Virkus, menjelaskan bahwa Kevin Dix adalah sosok yang dibutuhkan timnya saat ini. Mereka butuh pemain bertahan yang berpengalaman, dan hadirnya pemain berusia 28 tahun tersebut jadi berkah tersendiri bagi Gladbach. Berposisi sebagai bek, Kevin bisa beroperasi di beberapa posisi di sektor pertahanan. Ini yang membuat mereka sepakat mendatangkan pemain tersebut. Kevin adalah pemain bertahan yang berpengalaman dan serbaguna. Dia dapat bermain di semua posisi di lini pertahanan, di tengah, di kiri atau di kanan, tengah, kiri atau kanan, kata Roland Virkus. Selanjutnya, Gladbach menilai pemain kelahiran Apeldoorn ini tidak butuh waktu lama untuk beradaptasi. Mereka yakin dengan kualitas pemain bermarga bakar besi dan menilai dirinya adalah sosok yang memiliki gaya bermain sesuai kebutuhan tim. Ini membuat kami lebih fleksibel dalam bertahan. Terlebih lagi, dia adalah seorang orang yang sangat baik yang tahu persis apa yang dia inginkan. Dia akan sangat cocok dengan kami, tutupnya. Sementara itu, Kevin Dix senang akhirnya semua proses kepindahannya bisa berjalan lancar. Namun, dia akan menyelesaikan kontraknya di Copenhagen, yang akan berakhir pada bulan Juni nanti. Demi meninggalkan kenangan bahagia, dia ingin membawa timnya tersebut meraih gelar juara Liga Denmark. Saya sangat senang karena kepindahannya ke Borussia telah berhasil. Borussia adalah klub besar di Jerman, dan saya sangat senang bersemangat dengan apa yang akan datang. Namun saya masih memiliki tujuan besar dengan klub saya. Dan saya tidak sabar untuk menjalani paruh kedua musim ini bersama FC Copenhagen. Terang, Kevin. Di sisi lain, selama melatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong didampingi oleh sejumlah asisten pelatih. Salah satu di antara mereka adalah Yoo Jae-hoon, yang menjabat sebagai pelatih kiper tim Garuda pada masa kepemimpinan Shin. Setelah pemecatan Shin Tae-yong oleh PSSI, Yoo Jae-hoon juga kehilangan posisinya. Kontraknya tidak diperpanjang oleh federasi, yang merupakan keputusan yang cukup mengejutkan mengingat pengalamannya sebagai legenda Persipura Jayapura. Baru-baru ini, keluarga saya tinggal di Bali, jadi saya pulang dulu ke Bali, saya ketemu sama keluarga, ungkap Yoo Jae-hoon. Pernyataan ini menunjukkan betapa pentingnya keluarga baginya, dan ia ingin memastikan untuk menghabiskan waktu bersama mereka setelah masa-masa yang penuh tantangan di timnas. Kembali ke Bali juga mungkin menjadi kesempatan bagi Yoo untuk merenungkan langkah selanjutnya dalam karir kepelatihannya.